teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Arjami. Saya mahasiswa dari Universitas Tigong Wiling Kupang. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah tugas terkait mata pelajaran praktikum algoritma pemrograman dengan tema bahasa C++. Pertama, saya akan menjelaskan struktur pemrograman bahasa C++. Yang pertama, file header, include_string. Include_string merupakan singkatan dari input-output string header yang dimana digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan di C++. Fungsi yang terdapat pada IOStream yaitu cout, cin, dan endl. Yang kedua, using namespace std. Using namespace std berarti gunakan semua yang ada dalam namespace standar seperti cin, cout, endl, vector, string, pair map, dan lain-lain yang merupakan fitur-fitur di C++ standar library. Yang ketiga, int main. Fungsi main adalah fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Fungsi ini wajib ada di setiap program yang dibuat untuk eksekusi. Jika hanya membuat program yang berfungsi sebagai library saja, fungsi main boleh tidak dibuat. Dan yang terakhir, return null. Return null digunakan untuk memberitahu bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit kode null. Yang berikut, aturan penamaan variabel dalam bahasa C. Variabel bisa terdiri dari huruf, angka, dan karakter underscore atau garis bawah. Karakter pertama dari variabel hanya boleh berupa huruf dan underscore, tidak bisa berupa angka. Variabel harus selain dari keyword. Seperti contoh, int var1 sama dengan 56, yang dimana 56 adalah bilangan bulat dan memenuhi syarat untuk masuk dalam tipe data int. Yang kedua, double var2 sama dengan 0,543. Dalam bilangan ini terdapat bilangan koma di sini dan memenuhi syarat untuk masuk dalam tipe data double. Yang ketiga, boolean untuk tipe data yang bernilai true dan false. Dan char adalah karakter yang bernilai satu variabel dan di sini memenuhi syarat untuk masuk dalam tipe data char. Dan yang terakhir, string untuk karakter yang lebih dari satu variabel dan di sini memenuhi syarat ya. Berikutnya saya akan membuat sebuah algoritma untuk mengetahui apakah sebuah bilangan yang diinput termasuk bilangan genap atau ganjil. Yeah. Saya akan menjelaskan terkait input dan output program. Bisa kita lihat pada contoh. Pertama, harus menggunakan header IOStream atau input dan output stream. Kedua, masuk ke bagian deklarasi. Fungsi deklarasi untuk menampung nilai yang akan kita input, lalu masuk ke output menggunakan perintah cout untuk menampilkan teks pada saat program dijalankan. Sebagai contoh, saya menulis sebuah program untuk menghitung keliling dari sebuah persegi panjang. Pada program ini terdapat fungsi input dan output. Di sini coutnya masukkan nilai panjang, kemudian cin-nya p, artinya angka berapapun yang akan kita input akan ditampung ke deklarasi nilai p. Sama juga dengan inputan nilai lebar. Kemudian masuk ke rumus di mana keliling sama dengan nilai panjang dikali nilai lebar. Kemudian cout hasil adalah deklarasi k, di mana dalam deklarasi k sudah terdapat rumus dan ketika dijalankan programnya akan menampilkan nilai hasil inputan kita yang sudah dikali.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang perintah printf dan scanf. Pertama, perlu kita ketahui bahwa perintah ini tidak masuk dalam bahasa C, makanya headernya menggunakan include stdio_h. Langsung saja ke perintahnya. Yang pertama, printf. Seperti yang kita lihat dalam contoh, penulisan printf di sini printf dalam kurung tanda kutip bilangan A sama dengan %f. %f di sini berarti kita menentukan tipe datanya. Kebetulan saya menggunakan tipe data float, jadi lambangnya F, kemudian koma A. Artinya dia akan menampilkan bilangan A yang bertipe data float. Begitu juga dengan bilangan B. Tapi bilangan B kita bisa menentukan berapa angka di belakang koma. Contohnya bilangan B sama dengan %4,6F, artinya akan ada 6 angka di belakang koma. Ke perintah scanf. Bisa kita lihat perbedaannya di sini antara printf dan scanf. Dalam printf kita hanya menginput kata-kata yang akan kita tampilkan, dan penentuan tipe datanya ada dalam perintah scanf. Seperti yang saya tulis, scanf dalam kurung tanda kutip %d. %d artinya tipe data integer, dan tipe data integer lambangnya D, koma, simbol dan sebagai penghubung, artinya angka berapapun yang akan kita masukkan dia akan menampung ke deklarasi harga. Berikutnya saya akan menjelaskan output dari program berikut. Output dari program ini adalah Rini dan Bayu. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat. Pertama, bisa kita lihat ada tipe data string yang memiliki 5 nilai dan perintah coutnya menampilkan bilangan 1 dan 3. Dalam komputer dikenal bilangan biner yaitu 0 dan 1, sehingga perhitungan nilai deklarasi string dimulai dari 0. Seperti begini: 0 Dimas, 1 Rini, 2 Aldi, 3 Bayu, 4 Putri. Ada 5 nilai tapi perhitungannya dimulai dari 0, sehingga hanya ada 0, 1, 2, 3, 4. Maka jika diminta menambahkan variabel nama 1, yang akan tampil adalah Rini, dan bilangan 3 yang akan tampil adalah Bayu.